Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, binikmati tatimus sholihat, sehat selalu insyaallah. Ini benar dengan Ustaz Sulaiman Muttaqin? Betul, ana Sulaiman Muttaqin, Ya. aslinya Jawa Timur dan diberi amanah untuk di Yayasan Asyuhada di Bogor. Izin pada kali ini saya diberi tugas pada matkul tafsir kontemporer untuk mewawancarai tentang saya angkat temanya tentang kerusakan lingkungan. Sebagaimana kita ketahui, fenomena kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan, pencemaran, dan perubahan iklim semakin nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran, Allah telah memberikan peringatan melalui firman-Nya yang menjelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan bukan hanya persoalan ilmiah dan sosial, tapi juga memiliki dimensi teologis dan moral. Untuk ini saya ingin bertanya tentang pemikiran Ustadz untuk tafsir tafsir tentang kerusakan lingkungan ini. Ya, terima kasih untuk apa ini manggilnya? Ananda Rina, mahasiswi mana? PTIQ Jakarta. PTIQ Jakarta yang sudah hadir. Apa yang disampaikan Mandarina sangat benar, sangat setuju. Bahkan itu bukan manusia biasa, Allah yang menyampaikan di surat Ar-Rum itu ayat yang ke-41 bahwa kerusakan yang terjadi di darat, di laut, dan dimanapun juga itu karena ulah-ulah kita. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, Nandarina itu terlalu besar. Ungkapan Allah itu terlalu besar. Bahkan sekecil apapun kerusakan ini itu memang karena dosa-dosa manusia. Bahkan apa yang disampaikan oleh Allah di surat Ar-Rum 41 itu sangat besar buat kita. Bahkan ada hadis Nabi, ya, satakunu fi akhiri ummati khosafun wa qadhafun, bakal muncul kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, di umatku ini, khosafun, qadhafun, terbelah, longsor, dan yang lainnya. Malah 3 penyebabnya. Dan itu versi kita kecil. Cuma 3 di hadis itu. Al-Qainat, munculnya para penyanyi-penyanyi. Al-Ma'azif, munculnya alat-alat musik. Wasyaribul khamra, dan munculnya orang-orang yang minum minuman khamr. Karena itu apa yang disampaikan oleh Allah surat Ar-Rum ayat 41 tadi itu sungguh amat luar biasa. Dosanya manusia yang kemarin kita saksikan di akhir-akhir ini, ya, yang terjadi di Sumatera, yang terjadi di Aceh, itu dosa yang sangat luar biasa. Bukan hanya penebangan sebenarnya, ada dosa-dosa lain yang muncul di sana. Ya, apa yang Anda Rina sampaikan, ditanyakan, Anda pribadi sangat setuju. Kerusakan bumi ini
kerusakan seluruh elemen dunia ini akibat dosa-dosa kita sebagai manusia. Jazakallah. Satu lagi Ustaz, bagaimana seharusnya umat Islam merespon akibat kan tadi kan dosa-dosa. Nah, gimana kita cara mencari solusinya? Ya. Gitu. Terlalu banyak, ya, apa yang disampaikan Al-Quran itu terlalu banyak. Konkretnya bisa dilihat surat Al-Anbiya 95. Jadi kalau pengen segera musibah ini tuntas, pengen hilang, ada ungkapan yang sangat jelas yang disampaikan oleh Allah di surat Al-Anbiya 95. Wa haramun ala ahli qaryatin. Haram hukumnya bagi penduduk bumi, ahlaknaha yang sudah kami binasakan, annahum la yarji'un. Kok masih tidak mau kembali ke Allah? Ada pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, yanzi'uhu dullan, kita ini akan terus dapat kehinaan, kita ini akan terus dapat musibah, kita ini akan terus dapat cibiran, sehingga Rasul nyampein hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita mau kembali ke agama. Jadi kalau pengen longsor hilang, pengen malapetaka hilang, pengen banjir hilang, pengen musibah hilang, cuman satu kata, kembali ke Allah, kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada agama. Kalau dulu para pengamat menyampaikan, segeralah taubat nasional, ya, taubat nasional, kembali ke Allah. Kita sebagai hamba yang sudah dikasih darah, saraf, mata, penglihatan, semua dari Allah, satu-satunya cara adalah kembali ke Allah. Saya ulang, Al-Anbiya 95, wa haramun ala qaryatin ahlaknahum annahum la yarji'un. Haram hukumnya bagi penduduk yang sudah Allah hancurkan, tapi tetap mereka tidak mau kembali. Kita berharap seluruh bangsa Indonesia, dari mulai pemimpinnya, presidennya, menterinya, stafnya, seluruhnya sampai kita sebagai rakyat, kembali ke Allah Azza wa Jalla. Wadal, dilanjut lagi. Terima kasih untuk pemaparan yang Masya Allah menambah ilmu sekali. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz bermanfaat bagi saya, terutama bagi negara ini. Ada tambahan? Boleh, Ustaz. Ada tambahan untuk saudara-saudara kita, siapapun kalian, mau pejabat, mau oligarki, mau eselon berapapun, mau warga apapun, yang berbuat kemaksiatan, yang berbuat merusak alam, ingat dampaknya bukan ke kalian, tapi dampaknya ke kita semuanya. Di surat Al-Anfal ayat 25 itu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Ingat dampak dari kezaliman, dampak dari dosa, dampak dari kerusakan yang kita lakukan itu bukan menimpa pada diri orang yang merusak saja, tapi bisa menimpa pada semua orang. Lihatlah oleh kalian fakta nyata apa yang terjadi di Sumatera dan Aceh. Rakyat jelata tidak berbuat apa-apa, tapi akibat kalian oligarki,
yang merusak tatanan hutan atau semua elemen yang merusak hutan, maka seluruh akibatnya terkena oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mudah-mudahan Nandarina sebagai mahasiswi bisa ikut punya kontribusi berharga untuk menyelamatkan bumi ini yang milik Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, jazakillah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.